Kembali di Market Review dan terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, PT Indo Sterling Teknomedia pada hari Kamis 4 Juni 2020 resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia melalui proses penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering perseroan. Perusahaan melakukan selebrasi pencatatan saham perdana secara virtual sesuai dengan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PT Indo Sterling Teknomedia, Billy Andrian menyatakan pencatatan saham perdana ini menjadi tonggak sejarah baru bagi perjalanan perusahaan. Kehadiran Indo Sterling Teknomedia diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk semakin menyukseskan program Yuk Nabung Saham yang digagas oleh Bursa Efek Indonesia. Kehadiran perseroan dengan kode saham TECH ini diharapkan dapat menambah alternatif pilihan investasi saham serta memberikan kesempatan yang luas bagi seluruh masyarakat untuk dapat memiliki perusahaan melalui bursa. Perseroan menawarkan 251.300.000 saham atas nama atau sebanyak-banyaknya 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dengan harga pencatatan perdana sebesar Rp160 per lembar saham. Perseroan menunjuk PT Sinarmas Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Sedangkan PT Philips Sekuritas dan PT Semesta Indovesta bertindak sebagai penjamin emisi efek. Dana hasil dari penawaran umum perdana saham yang akan diterima oleh perseroan setelah dikurangi biaya emisi adalah sekitar Rp35 miliar, di mana dana tersebut akan dipergunakan sebagai modal kerja perseroan dan entitas anak. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Direktur Utama PT Indo Sterling Teknomedia, Bapak Billy Andrian. Selamat pagi, Pak Billy. Selamat pagi. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama Market Review. Selamat atas IPO-nya, Pak Billy. Terima kasih. Ya, sejauh ini pergerakan harga saham dari Tech sendiri cukup positif. Bagaimana tanggapan Anda? Kami cukup positif melihat pertumbuhan dari industri teknologi sendiri. Dan juga melihat potensi di masa datang juga bisa memberikan dampak yang positif. Pada khususnya di era digitalisasi yang mulai perlahan mempengaruhi kegiatan sehari-hari kita. Sebagai contohnya, kita juga sudah mulai terbiasa berbelanja online, pembayaran yang dilakukan secara cashless, pemesanan via online, dan hal-hal lainnya. Hal ini juga lebih lanjut tercermin pada banyaknya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang digital dengan jasa yang sangat beragam. Berdasarkan data yang kami dapatkan juga dari Kemenristek, saat ini jumlah startup sudah mencapai lebih dari 1.300 perusahaan, dan kedepannya pun pemerintah juga berharap dapat meningkatkan jumlah startup tersebut hingga 3 kali lipat dalam kurun waktu 4 tahun ke depan. Ya. Baik, Pak Billy, dari yang kemudian Anda sampaikan tadi sebetulnya bagaimana perusahaan melihat ini sebagai potensi yang bisa digarap ke depan? Kami melihat bahwa potensi pasar digital masih sangat terbuka lebar. Dalam hal ini, fokus bisnis kami adalah melayani di sektor bisnis-to-bisnis. Pemanfaatan digitalisasi yang merujuk pada revolusi industri 4.0 pun pada berbagai value chain bisnis diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi di berbagai aspek, serta berkontribusi terhadap value-added bisnis tersebut. Pada akhirnya, kami berharap bisnis kami pun mampu menghasilkan produk dengan nilai tambah yang tinggi, akan memberikan efek yang positif kepada masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Ya, baik. Secara general sebetulnya bagaimana industri yang berhubungan dengan teknologi, kemudian juga digital, ini dapat menghadirkan solusi di berbagai lini ataupun berbagai sektor, Pak Billy? Baik, solusi yang kami tawarkan memudahkan dan juga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi untuk kegiatan operasional dari klien-klien kami. Salah satu contohnya, produk kita ada account, yaitu aplikasi kasir berbasis cloud yang memudahkan pemantauan transaksi yang terjadi setiap harinya. Selain itu, kami juga memiliki produk Edufacta, sebuah learning management system yang kami kembangkan untuk perusahaan berskala enterprise dan institusi akademis. Masih banyak juga produk-produk lainnya yang kami kembangkan demi tujuan peningkatan produktivitas dan efisiensi tersebut.
Ya, yang paling penting untuk dimiliki oleh sebuah perusahaan di bidang teknologi dan juga informasi ataupun digital lah ya, apa Billy? Apakah misalnya terkait dengan infrastruktur teknologi dan lain sebagainya? Selain dari infrastruktur teknologi, kami percaya bahwa faktor terpenting yang patut dimiliki oleh perusahaan di bidang teknologi informasi adalah SDM yang berkualitas. Maka dari itu kami juga melakukan Employee Empowerment Program dengan mengikutsertakan SDM-SDM kami dalam pelatihan untuk memperkaya pengetahuan dan kemampuan bekerja dalam mengikuti perkembangan teknologi yang pesat. Ya, oke. Pak Billy, seperti Anda tadi sampaikan, sebetulnya perusahaan yang ada di sektor industri teknologi ataupun digital ini dapat membentuk sebuah ekosistem yang mutual gitu ya, satu sama lain. Bagaimana sebetulnya industri teknologi dan juga digital ini dapat menumbuhkan ekosistem B2B yang ekosistemnya yang mutualisme, Pak Billy? Ya, sesuai dengan target yang kami miliki untuk mendevelop solusi teknologi agar meningkatkan produktivitas dan efisiensi terhadap operasional klien-klien kami mengembangkan juga beberapa solusi yang dapat digunakan dengan mudah. Solusi tersebut mencakupi point of sale, CRM platform, learning management system, hyperlocal directory, dan juga media publikasi digital. Oke. Klien yang di-cater oleh perusahaan sejauh ini perusahaan seperti apa ataupun perusahaan mana saja, Pak Billy? Produk kami pada dasarnya memiliki pangsa pasar yang cukup luas dikarenakan dapat diadaptasikan dengan berbagai bidang usaha dan disesuaikan juga dengan kebutuhan klien tersebut. Klien kami saat ini cukup terdiversifikasi, di mana memiliki bidang usaha yang cukup beragam juga. Selain perusahaan swasta, layanan kami juga dapat dipakai oleh instansi BUMN. Seperti gambaran, kami memiliki klien yang bergerak di bidang F&B, industri pengolahan kimia, media, pengolahan gas industri, hingga institusi pendidikan. Baik, sektor-sektor tadi ataupun perusahaan-perusahaan tadi memang untuk mendukung operasionalnya perlu dukungan dari perusahaan-perusahaan teknologi ataupun perusahaan-perusahaan digital seperti perusahaan Anda ya Pak Billy ya. Baik, betul. Kita masih ada beberapa segmen, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai profil emiten PT Indosterling Teknomedia Tbk. Kode emiten TECH ataupun TEK, saham yang dilepas ke publik adalah sebanyak 251.300.000 lembar saham ataupun 20% dari modal yang ditempatkan. Sementara itu PT Sinarmas Sekuritas berlaku sebagai underwriter dan tanggal IPO adalah hari ini 4 Juni 2020 dengan harga saham pada saat dilakukan IPO adalah Rp160 per lembar saham dan target dari dana hasil IPO adalah sebanyak Rp35 miliar. Sementara itu untuk penggunaan dana penawaran umum perdana saham diantaranya adalah 20% untuk PT Teknomedia Multi Sejahtera, 22% untuk Perseroan, dan 58% untuk PT Teknomedia Sarana Semesta. Sementara untuk dana hasil IPO yaitu adalah sebanyak Rp35 miliar akan dialokasikan. Penjelasannya kemudian lebih lengkap dapat Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, sementara itu untuk kepemilikan saham PT Indosterling Teknomedia Tbk sesudah IPO 99,95% PT Indosterling Sarana Investa, kemudian YOAS 0,05%. Dan berikutnya adalah mengenai posisi aset, liabilitas, dan ekuitas PT Indosterling Teknomedia Tbk. Untuk aset sebanyak Rp20,882 miliar, untuk liabilitas Rp9,898 miliar, dan untuk ekuitas sebanyak Rp15,984 miliar. Iya, Pak Billy masih bersama kami ya? Iya.
Oke, strategi perusahaan untuk membaca apa yang dibutuhkan oleh klien, karena ini adalah menjadi satu hal yang penting untuk bisa menghadirkan services yang effectively absorbed sama klien gitu. Bagaimana Anda membaca kebutuhan ini? Dalam menawarkan solusi yang dapat kami kembangkan terhadap klien-klien kami selalu memposisikan sebagai konsultan agar dapat menawarkan solusi yang tepat kepada klien kami. Dalam proses tersebut, kami melakukan penjajakan detail dalam eksplorasi solusi yang dibutuhkan oleh klien. Baik, oke. Tadi saya kemudian melihat ada diferensiasi anak usaha lah ya. Apa saja servis-servis yang dihadirkan dari anak-anak usaha yang dimiliki? Setiap entitas anak dari perseroan memiliki target pasar sendiri dengan produk maupun jasa yang tergolong cukup unik. Yeah. Pada contohnya, Digi Media Andalan Nusantara memiliki target pasar perusahaan berskala menengah untuk platform beriklan. Lalu Teknomedia Andalan Jaya memiliki target pasar di sektor industri keuangan. Teknomedia Intercom Cemerlang memiliki target perusahaan berskala enterprise dan juga institusi akademis. Yeah. Lalu Teknomedia Multi Sejahtera memiliki target pasar di sektor F&B dengan menyediakan solusi point of sale. Teknomedia Sarana Semesta memiliki target pasar perusahaan berskala menengah ke atas dengan menyediakan solusi one-stop solution dalam pengembangan platform dan penyediaan hardware. Indo Sterling Lokal Media Makmur memiliki target pasar UMKM dalam menyediakan solusi iklan dengan teknologi hyperlocal directory. Lalu Perseroan sendiri memiliki target pasar perusahaan berskala menengah ke atas dalam memberikan solusi pengembangan website dan network beserta jasa maintenance-nya. Oke. Platform media, kenapa ini bisa menjadi sebuah sektor yang digeluti secara mayoritas oleh perusahaan? Kami memiliki teknologi berbasis turnkey platform dalam mengembangkan platform di media publishing digital secara cepat dan mudah diaplikasikan ke serangkaian media publikasi. Sektor media yang kami kembangkan pun memiliki niche segment untuk di setiap situs-situs kami. Pada contohnya, Pinkpoint sebagai media kawasan digital, Duitologi sebagai publikasi keuangan untuk kaum millennials dan generation Z, Memcode sebagai media publikasi untuk niche kaum pria, lalu Karir Google sebagai publikasi untuk pengembangan karir. Baik, itu tentu saja dibuat berdasarkan research and development yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat menjawab kebutuhan dari masyarakat ataupun klien ya, Pak Billy. Baik, pada akhirnya mengapa memutuskan untuk melakukan IPO? Karena bicara mengenai effort untuk memberikan laporan keuangan dan lain sebagainya akan ada effort lebih gitu. Tapi kemudian perusahaan memutuskan untuk melakukan IPO hari ini. Apa alasannya ataupun indikator-indikatornya Pak Billy? Kami saat ini sedang berada dalam fase pengembangan bisnis, sehingga ekspansi bisnis menjadi langkah utama kami untuk dapat bertumbuh dengan pesat. Dari berbagai alternatif pendanaan yang telah kami kaji, kami memutuskan bahwa penawaran umum saham perdana merupakan alternatif yang paling ideal untuk rencana bisnis kami dalam jangka panjang. Di samping itu, dengan IPO ini, kami pun berharap dapat meningkatkan kegiatan usaha kami agar menjadi lebih profesional, khususnya pada bagian tata kelola perusahaan. Yeah. Kami akan menerapkan langkah-langkah pengelolaan perusahaan secara baik agar dapat menjaga kepercayaan publik. Baik, ya Pak Billy mengenai prosentase saham yang dilepas ke publik 20%, tentu saja ada pertimbangan-pertimbangan di balik ini. Apa saja? Kami telah melakukan berbagai kalkulasi secara internal terkait hal ini. Dari berbagai pertimbangan yang ada, kami melihat bahwa formulasi tersebut merupakan komposisi basis modal yang sehat untuk mendukung perkembangan dan kelangsungan bisnis di masa depan, seraya memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan usaha kami. Baik, target perolehan dana dari IPO 35 miliar rupiah. Mungkin tadi sudah disampaikan melalui grafis. Anda mungkin bisa mengelaborasi mengenai hal ini, Pak Billy. Ya, secara keseluruhan hal ini akan digunakan untuk modal kerja di perusahaan dan anak perusahaan dengan alokasi dana sekitar 58% akan dialokasikan ke Teknomedia Sarana Semesta,
entitas anak perseroan yang memiliki bidang usaha berupa IT consulting dan platform development beserta penyediaan hardware. Sekitar 22% akan dialokasikan ke perseroan sebagai modal kerja. Dan sekitar 20% akan dialokasikan ke entitas anak perseroan yang bergerak di bidang penyediaan solusi teknologi yang terintegrasi, khususnya di industri F&B, yaitu PT Teknomedia Multisejahtera. Ya. Baik, ada alokasi penggunaan dana yang agak lebih besar kepada PT Teknomedia Sarana Semesta dibandingkan dengan entitas anak perseroan yang lain. Apa alasan di balik ini, Pak Billy? Berdasarkan pengalaman kami dalam menawarkan jasa IT consulting dan platform development terhadap klien-klien kami sebelumnya, adanya demand yang cukup tinggi agar kami dapat menawarkan one-stop solution beserta penyediaan hardware pendukung untuk jasa IT consulting dan platform development tersebut. Maka dari itu kami mengalokasikan sekitar 58% dari dana IPO sebagai modal kerja dalam mendukung Teknomedia Sarana Semesta dalam memberikan layanan one-stop solution tersebut untuk meng-cater towards the market demand. Baik, iya Pak Billy, kita masih ada satu segmen, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini. Pemirsa tetap di Market Review, usaha jeda kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita sudah sampai di segmen terakhir, Pak Billy. Ini mengenai ekspansi usaha ke depan, tentu saja tadi sudah Anda jelaskan akan ada alokasi-alokasi dana dari perolehan di IPO sebesar 35 miliar rupiah. Prosentasenya juga tadi sudah dielaborasi. Apalagi yang akan dilakukan in terms of ekspansi usaha ke depan? Dana IPO yang kami dapatkan akan kami gunakan sebaik-baiknya untuk menjadi modal usaha kami dalam melakukan perluasan maupun ekspansi bisnis untuk memaksimalkan pendapatan usaha. Ekspansi bisnis kami salah satunya adalah rencana kami untuk membuka kantor cabang di berbagai kota besar di Indonesia dalam upaya peningkatan layanan dan perluasan pasar. Baik, ya ada satu blessing in disguise lah ya yang dibaca oleh teman-teman yang bergerak di dunia teknologi dan juga digital. Tadi saya sempat berbincang bersama Pak Sofyan dari Idea, Asosiasi E-commerce, bahwa sebetulnya pada saat pandemi teknologi ataupun bisnis yang berhubungan dengan teknologi digital dan sebagainya melihat sebuah potensi lah ya. Secara general industri IT, bagaimana sebetulnya Anda juga melihat potensi yang cukup menggiurkan juga lah ya pada saat musim pandemi ataupun secara proyeksi ke depan? Di tengah situasi pandemi yang membuat dunia usaha tidak menentu, kami menyaksikan transformasi digital dilakukan secara masif dalam mendukung operasional perusahaan yang mengalami dampak operasional akibat dari pandemi ini. Kami di tengah pandemi ini percaya bahwa kami hadir di waktu yang tepat dalam menawarkan solusi digital dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi dengan mengadopsi platform digital yang kami tawarkan terhadap klien-klien kami. Baik, ya Pak Billy, mengenai persaingan di dunia teknologi, IT, kemudian juga digital ini cukup ketat lah ya. Bagaimana sebetulnya strategi dari perusahaan untuk bisa bertahan ataupun mengakali persaingan yang ada? Ya, seperti yang di segmen pertama yang saya sampaikan, jumlah startup di sektor teknologi sendiri ini sudah berkembang secara masif ya. Di tahun 2019 sendiri sudah tercatat lebih dari 1.300 startup dan akan diproyeksikan bertambah secara masif juga dalam kurun waktu ke depan. Melihat dari competition landscape yang cukup ketat saat ini, kami percaya bahwa scalability menjadi kunci utama dalam menuangkan effort kami untuk menguasai pasar. Untuk menjawab scalability issue ini, maka kami terus berupaya untuk melakukan aggressive marketing campaign dengan menggunakan media online
agar bisa menjawab scalability challenge yang kita hadapi. Baik, ya Pak Billy, ekspansi ataupun target-target ekspansi sudah dipancang gitu ya, perluasan usaha juga akan dilakukan. Nampaknya targetnya adalah di seluruh Indonesia, tapi bicara mengenai daya dukung infrastruktur, ini juga akan mendapatkan peran yang sangat-sangat penting gitu. Pemerataan sambungan internet dan lain sebagainya, ini juga akan mendukung terrealisasinya ekspansi yang akan Anda lakukan. Secara infrastruktur sebetulnya Anda melihat Indonesia seperti apa? Sudah cukup mendukungkah untuk ekspansi untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di dunia IT ini? Ya, jumlah populasi di Indonesia sebesar 270 juta jiwa, di mana berdasarkan laporan terbaru yang kami dapatkan dari We Are Social pada tahun 2020 ini, terdapat sekitar 175 juta pengguna internet di Indonesia. Dibandingkan di tahun sebelumnya, terjadi kenaikan sekitar 17% pengguna internet di negeri ini. Selain itu, kami juga telah mempelajari proyeksi nilai ekonomi digital didapatkan dari tren pertumbuhan dari sektor teknologi tersebut mencapai 40% per tahun, yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan GDP Indonesia yang berada di sekitar level 5%. Oke. Ya, artinya Anda sudah sangat siap untuk take a part di dinamika ekosistem yang ada di Indonesia ya, industri teknologi dan juga digital di Indonesia gitu ya. Betul, besar sekali harapan kita untuk berpartisipasi untuk mendukung ekosistem ekonomi digital di negeri kita ini. Baik, bagaimana Anda melakukan banyak sekali perbaikan ataupun penyesuaian dalam hal SDM? Karena SDM juga menjadi satu hal yang sangat penting, bukan hanya bicara mengenai infrastruktur yang dimiliki oleh perusahaan untuk menghadirkan services kepada klien, tapi SDM juga harus sama kualitasnya gitu. Apa yang akan dilakukan agar SDM-SDM yang Anda miliki ini betul-betul unggul untuk memberikan services kepada klien? Kami selalu mengikut sertakan SDM-SDM kami dalam program-program pelatihan maupun seminar-seminar terkait dengan perkembangan teknologi yang terjadi di dunia saat ini. Kami melihat khususnya di sektor teknologi ini merupakan sebuah industri yang tergolong borderless. Maka dari itu, untuk dari SDM kami bisa catch up dengan perkembangan teknologi, maka kami pun cukup aktif untuk memberdayakan SDM kami dalam ikut serta pengembangan knowledge dan juga employee empowerment yang kami telah rancang dalam program Employee Empowerment Program. Baik, ya Pak Billy Andrian, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam program Market Review. Sukses untuk PT Indosterling Teknomedia Tbk. Ya. Terima kasih atas kesempatan dan waktu. Sampai jumpa Pak Billy, dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber di Market Review. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program Market Review. Saya Wiki Ardian undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.